Shalom, bulan ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah di bulan yang lalu kita merayakan Jumat Agung, kemudian hari Paskah, maka di bulan ini kita akan memperingati hari kenaikan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia beri satu perintah, ya, sekaligus janji kepada murid-muridnya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, dia katakan bahwa kamu harus tinggal di tempat ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan dia bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ketika Yesus telah mengatakan demikian, maka dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, murid-muridnya memperhatikan, lalu seorang malaikat menampakkan diri dan berkata kepada mereka, ya, itu ada di Kisah 1 ayat 11. Dikatakan begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dan sejak itu, ya, murid-murid berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Lalu sampai hari ini Roh Kudus tetap ada bekerja di muka bumi ini. Dia yang membawa orang-orang bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak hanya itu, tapi Roh Kudus juga masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus ini yang membuat kita boleh memanggil Allah dengan panggilan Aba Bapa. Roh Kudus ini juga menjadi penolong kita. Dia menjadi meterai bagi kita. Dia pendamping, dia ada bersama kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dan Roh Kudus inilah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, karena itu kita punya pengharapan yang pasti. Kita tidak ditinggalkan sendirian di muka bumi ini. Ada Roh Kudus yang mewayukan firman yang tertulis yang bisa kita baca pada zaman sekarang ini, kapan saja, ya, di mana saja, ya, luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi. Kemudian dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit kembali, ya, kemudian dia naik ke surga, lalu dia memberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Maka dengan semua yang dia kerjakan itu, ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa nikmati. Tapi saya mau sebutkan beberapa hal saja yang sangat penting, dan itu menjadikan kita ini punya pengharapan yang hidup. Ya, kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan ketika kita ada di muka bumi ini. Yang pertama, Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita baca Perjanjian Lama, banyak sekali aturan hukum Taurat itu. Kita mungkin cuma berpikir, ya, 10 hukum Taurat, tapi banyak sekali, ratusan. Kalau nggak salah 600 sekian, ya, sangat banyak. Dan kalau satu saja gagal dilakukan, maka membatalkan semuanya. Jadi seseorang itu dengan kata lain tidak pernah bisa menjadi sempurna. Hukum Taurat itu tidak membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan, tapi lewat hukum Taurat itu kita menjadi sadar akan dosa dan kelemahan kita. Dan Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga kita yang selanjutnya percaya kepada Dia, kita dibenarkan bukan lagi karena mentaati hukum Taurat, tapi karena kita percaya kepada Dia. Lalu setelah kita percaya kepada Dia, kepada Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Roh kita ini menjadi penurut, roh yang baik, roh yang kudus, yang sempurna. Roh ini yang membuat kita selalu mau berbuat baik. Sehingga kita dengan sendirinya cenderung untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, kalau kita di gereja, ya, di tempat kita misalnya, setiap awal bulan kita memberikan persepuluhan.
Dan ayat yang terkenal biasanya yang suka dikutip adalah di Maleakhi 3, ya, tentang persepuluhan dan persembahan khusus. Dan di situ dikatakan orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu terkutuk, ya. Itu di Perjanjian Lama. Nah, kita perlu ingat ketika kita sekarang di Perjanjian Baru, kita membawa persembahan persepuluhan kita dan persembahan yang lain, persembahan khusus, ya, ada janji iman, ada diakonia dan sebagainya yang sebelumnya perlu kita doakan dulu supaya kita tahu pasti punya iman bahwa kita lakukan ini karena iman, bukan karena terpaksa, ya. Kita memberikan lagi bukan karena takut dihukum, bukan karena takut menerima kutuk. Karena ketika Kristus menggenapi hukum Taurat, dia digantung di kayu salib, juga dikatakan bahwa dia telah menjadi kutuk oleh karena kita. Sebab Alkitab berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan Kristus membuat itu supaya kita diberkati, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita yang percaya kepada dia. Itu yang pertama, kita punya pengharapan yang pasti, ya, karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tidak hanya itu, yang kedua, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Kita bisa mengatakan amin. Kita berdoa dalam nama Yesus karena Alkitab berkata Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia meluangkan waktu banyak sekali dan Injil Yohanes mengajarkan hal-hal penting ketika dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Dan salah satu yang dia katakan kepada murid-muridnya adalah segala sesuatu yang kamu inginkan, kamu harapkan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan ada firmanku di dalam kamu, kamu minta apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ya, itu ada di Yohanes 15 ayat 7. Ya, tidak hanya itu, dia katakan kalau kamu meminta sesuatu dalam namaku kepada Bapa, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Jadi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Coba renungkan, ya. Kalau kita minta sesuatu dalam doa, dasarnya apa sebenarnya? Ya, dasarnya karena ada firman Tuhan, ada janji Tuhan. Dan itu bisa dipenuhi karena kita dimiliki Kristus. Kita juga memiliki Kristus karena Kristus Yesus ada dalam hati kita. Jadi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu tahu apa saja janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Ketika kita tahu bahwa ada janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya, maka kita bisa meminta itu dengan iman. Dan kita percaya bahwa semua janji Allah adalah ya dan amin karena Kristus. Ya, Kristus, ya, Tuhan Yesus itu seperti kunci, ya, kunci pintu untuk masuk ke dalam ruangan yang besar yang tersedia semua yang kita perlukan, bahkan yang kita inginkan, ya. Nah, untuk masuk ke sana perlu kunci, ya. Kuncinya itu aksesnya adalah Kristus, ya. Di Ibrani dikatakan karena kita mempunyai, ya, imam besar yang telah melintasi segala langit, ya, telah membenarkan kita, lalu kita sudah mempunyai hati nurani yang sudah diperbarui, lalu dikatakan ayo marilah kita masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia dengan penuh keberanian, ya. Jangan takut, jangan merasa minder, ya, karena Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia sudah bayar itu semua di kayu salib. Bahkan dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita yang percaya kepada dia dibenarkan. Nah, karena itu kita bisa dengan penuh keberanian masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia. Apa itu ruang tahta kasih karunia atau ruang anugerah? Efesus 2
ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dikatakan di situ bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ada dua hal ini. Kasih karunia itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Ya, Yohanes 1 berkata, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu seperti ruangan yang besar sekali, kasih karunia-Nya ada di situ. Tapi untuk masuk ke sana diperlukan iman. Dan iman itu muncul karena kita mendengar firman yang rema, firman yang diurapi. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di situ adalah rema. Rema itu firman yang spesifik berbicara kepada kita, kepada seorang pada waktu tertentu, pada saat tertentu, dan punya masa berlaku saat itu. Harus kita putuskan mau percaya atau tidak. Kalau tidak, itu bisa expire. Mungkin tunggu termin berikutnya muncul lagi rema untuk hal yang sama. Ya, jadi ketika firman itu berbicara kepada kita, kita tidak mengeraskan hati kita memutuskan untuk percaya, dari rema itu muncul iman. Nah, iman itu yang membuat kita bisa masuk ke dalam ruang tahta kasih karunia dengan penuh keberanian, dan kita bisa menerima pertolongan yang kita butuhkan pada waktunya. Ya. Jadi perlu iman ya untuk masuk dalam ruang tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman? Ya, karena dikatakan iman itu muncul atau timbul karena firman rema. Ya, dikatakan iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Saya suka bayangkan begini, ya, kalau saya butuh sesuatu, apa yang saya perlu lakukan? Saya cari dasar firman Tuhan. Sebab segala janji Allah itu adalah ya bagi Kristus, ya. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Nah, sekarang bagaimana saya bisa mendapatkan iman untuk apa yang saya percayai ini? Saya renungkan firman Tuhan. Saya berdiri atas dasar firman Tuhan. Tapi kemudian ketika saya merenungkan begitu rupa, kita hidup di zaman yang luar biasa. Yang pertama adalah ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, sehingga firman yang kita baca itu bisa tiba-tiba berubah menjadi rema. Ya, mungkin belum tentu harus pakai musik. Tiba-tiba kita sedang di satu tempat dan tiba-tiba firman itu menjadi rema ya buat kita. Tuhan berbicara buat kita. Tapi kalau dikatakan bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, artinya firman rema itu, firman di mana Tuhan berbicara itu dikatakan firman Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi artinya secara praktis kalau kita mau mendapatkan iman, kita merenungkan firman, kita coba secara aktif datang di kebaktian, mendengar firman Tuhan diberitakan, atau mungkin kita mendengar satu rekaman firman Tuhan yang diberitakan ketika seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah. Nah, ketika seorang hamba Tuhan sedang menyampaikan firman Tuhan, karena Alkitab berkata Allah meneguhkan firman yang diberitakan dengan tanda-tanda ajaib. Karena dikatakan bahwa firman itu diurapi, ketika seorang menyampaikan firman Tuhan dalam tuntunan Tuhan, maka firman itu menjadi firman yang diurapi. Jadi kalau kita datang di kebaktian, kalau kita sekarang ya kadang-kadang kan mungkin lewat Zoom atau lewat YouTube ya, itu ya lumayan, tapi distraksinya banyak sekali. Tapi kalau kita bisa datang di satu tempat kebaktian on-site bersama-sama, dan atmosfernya itu akan mendukung kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, dulu ketika di gereja tempat saya berbakti belum ada khotbah, atau jarang sekali saya dengar khotbah mengenai kesembuhan, healing. Secara sengaja saya suka datang di satu acara setiap minggu tuh di Jakarta, kalau nggak salah hari Rabu atau hari Selasa, di satu gedung ya. Itu ribuan orang hadir di situ.
Dan firman-Nya selalu spesifik tentang kesembuhan. Dan kalau kita datang ke tempat seperti itu, karena firman yang diberitakan itu, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di sana sudah berdoa, bahkan mereka berpuasa. Jadi atmosfernya itu sangat mendukung buat kita untuk ketularan aura positif, kita juga tertular untuk percaya. Nah, ketika saya mungkin kurang mendengar firman mengenai janji kesembuhan, saya datang ke tempat seperti itu, maka itu saatnya firman sedang diberitakan, ada pengurapan, dan itu menolong saya untuk bisa menangkap firman rema. Ya. Itu hal praktis yang bisa kita lakukan. Nah, atau cara lain, ya, kita bisa secara sengaja lihat di YouTube, masuk di kamar dan serius mendengarkan firman yang sedang diberitakan. Secara spesifik kita pilih apa yang mau kita pelajari. Sama kayak orang sedang sakit, ya. Kadang-kadang diperlukan vitamin tertentu yang dosisnya lebih banyak. Mungkin vitamin C harus lebih banyak pada saat tertentu. Pada saat tertentu kita perlu mungkin mendengar firman tentang kesembuhan lebih sering dibanding firman yang lain. Di saat yang lain mungkin kita perlu mendengar firman tentang pemberian. Kenapa kita memberi? Kenapa kita membawa persembahan persepuluhan? Itu menolong kita untuk belajar tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan ini atas dasar firman Tuhan. Kita lakukan dengan iman, bukan ikut-ikutan, bukan terpaksa. Kita tahu apa yang kita lakukan ini mempunyai janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Secara sengaja kita mencari kesempatan seperti itu, sehingga kita mendengar firman rema yang diurapi. Iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, oleh rema yang diurapi. Ya, jadi itu hal ketiga, ya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah Yesus menggenapi hukum Taurat, ya. Kemudian Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Lalu sebenarnya juga ada lagi yang akibat dari Yesus kegenapan hukum Taurat adalah dia mempersembahkan korban satu kali saja untuk pemberesan dosa. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita yang percaya kepada Dia, kita dibenarkan. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau di perjanjian lama ya, hukum Taurat itu kan tidak bisa membawa orang untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Tapi hukum Taurat itu membuat orang sadar akan satu kesalahan ya. Di satu negara dimanapun ya, itu perlu dibuat satu aturan ya, seperti hukum Taurat, perlu undang-undang ya. Tadinya orang mungkin bebas ya, bebas misalnya sampai di hutan bisa tebang semaunya pohon apa saja ya. Nah, karena ini mengancam kelestarian lingkungan hidup, maka dibuat aturan ya, dibuat undang-undang. Sehingga ketika orang mau menebang pohon, itu kena peraturan, kena undang-undang, ada hukumnya. Nggak boleh, akan kena penalti, akan kena pelanggaran, ada akibatnya ya. Bisa dimasukkan dalam penjara dan sebagainya. Ya. Contoh lain lagi misalnya ya, kalau kita hidup dimanapun ada aturan. Aturan itu membuat kita itu mau nggak mau harus hidup dalam suasana yang tertib. Tujuannya baik. Ya, aturan itu memagari kita. Nah, kalau nggak ada aturan, kita bisa buat semaunya. Nah, ketika belum ada hukum Taurat, dosa itu tidak diperhitungkan. Tapi begitu ada hukum Taurat, tidak bisa dilakukan, maka dosa itu diperhitungkan. Nah, pada zaman perjanjian lama, itu yang terjadi ketika aturan-aturan diberikan, maka setiap tahun itu imam besar akan masuk ke dalam tabernakel Musa, ya, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Lalu imam besar setahun sekali harus masuk ke ruang maha suci, kemudian mempersembahkan darah korban, ya. Ada dari domba, dari kambing dan sebagainya. Aturannya jelimet sekali, ya. Dan itu tujuannya membereskan dosa. Jadi karena banyak pelanggaran yang memang tidak seorang pun bisa melakukan memenuhi semua aturan hukum Taurat. Jadi setiap tahun orang datang membawa korban
kemudian darah anak domba, ya, darah kambing itu dibawa, dipersembahkan, lalu imam besar masuk ke ruang maha suci. Dan dia bereskan juga untuk dosa dia. Dan itu berulang terus setiap tahun. Tapi kalau kita baca di kitab Ibrani, Kristus buat itu satu kali. Dia datang, dia bawa darah dia sendiri, ya, dan dia menjadi darah anak domba Allah yang diberikan untuk membereskan dosa seisi dunia dari segala zamannya. Kita belum lahir dulu ya, dia sudah mati buat kita. Dia sudah bayar dosa-dosa kita bahkan sebelum kita lahir. Pernah renungkan itu? Ya. Jadi kita belum lahir, belum berbuat dosa, dia sudah bayar. Ya. Pernah renungkan dulu waktu saya kuliah, ketikanya dikotbahkan oleh salah seorang senior ya, yang mulai pelayanan mahasiswa di Bandung waktu itu. Ya. Dia utusan dari Amerika. Ketika dia khotbah, saya agak bingung kok bisa ya, bagaimana Yesus mati untuk dosa-dosa yang di masa depan gitu. Saya nggak ngerti itu. Ya, belakangan saya baru mengerti, ya betul juga, sebab dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Ya. Kita kan belum lahir, jadi dia itu bayar untuk dosa-dosa seluruh zaman. Itu sebabnya Kristus itu menjadi pendamaian, ya. Dia menggenapi hukum Taurat, dia menjadi dosa supaya kita yang percaya kepada dia, kita dibenarkan. Lalu yang berikutnya, ya, yang menurut saya ini sangat luar biasa, ya. Kristus telah membuat kita menjadi anak-anak Allah. Buat saya ini harta yang sangat berharga, ya. Anak-anak Allah, ya. Itu walaupun kita juga melayani Tuhan, kita disebut hamba-hamba Tuhan ya. Tapi menurut saya hubungan yang paling istimewa itu adalah anak. Sebab anak itu mewarisi apa yang orang tuanya miliki. Anak itu begitu lahir, langsung dia punya hak menjadi ahli waris atas apa yang orang tuanya miliki. Itu anak. Dan karena kita anak, firman Tuhan juga berkata, kita itu menjadi ahli waris. Ya, kita mewarisi, kita berhak atas janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita, orang yang percaya. Jadi kalau kita sekarang ini melakukan mungkin yang tanpa sadar kita sebut tuh aktivitas, ya, kegiatan rohani kita membawa persembahan persepuluhan, kita membawa persembahan diakonia, kita membawa persembahan janji iman, kita melayani Tuhan, kita lakukan banyak hal. Itu semua kita lakukan karena kita tahu itu adalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita untuk dilakukan. Dan itu mengandung janji untuk hidup kita di dunia saat ini, juga untuk hidup kita di dunia yang akan datang. Kita mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Segala janji yang Tuhan berikan adalah ya karena Kristus. Dan kita memiliki pengharapan yang hidup. Kita punya pengharapan yang kuat selama kita hidup di dunia ini. Kita tidak sendirian karena dia bersama kita dan dia adalah penggenapan atas apa yang harus kita lakukan supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Amin.